Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Tuan Romi. Kita masih ada di playlist VPN. Di playlist ini kita akan belajar banyak hal tentang virtual private network. Di video ketiga ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya menghubungkan komputer kita ke jaringan VPN. Dalam kasus ini saya akan menggunakan komputer Windows. Cara yang sama bisa digunakan di Android, macOS, Linux dan lain-lain. Ya beda-beda sedikit lah, tapi konsepnya sama. Oke. Untuk bisa sebuah komputer Windows itu terhubung ke jaringan VPN, kita harus menggunakan aplikasi bernama OpenVPN GUI. Kita harus install dulu OpenVPN GUI ini. Oke, di sini saya sudah install, tapi nanti saya akan siapkan file instalasinya jika dibutuhkan. Kita masuk ke folder ini, sudah saya persiapkan. Di sini ada file instalasinya OpenVPN GUI versi sekian. Tinggal diklik aja, nanti next install seperti biasa. Oke, seperti biasa install program, tidak ada perlu diubah sampai finish. Oke. Jika sudah terinstall, dijalankan. Nah, kita untuk terhubung ke sebuah jaringan VPN, kita membutuhkan sebuah konfigurasi. Di sini sudah ada file profile. Di sini ada 6 file di sini. Ada 1 2 3 4 5 6 di sini .ovpn. Filenya berekstensi .ovpn. Dalam file .ovpn ini sudah ada konfigurasi, sudah ada CA, sudah ada sertifikat, sudah ada key, semua lengkap. Tidak perlu dikonfig lagi satu persatu. Nah, karena di dalam satu file semua udah lengkap, kedepannya kita sepakati file ini akan kita sebut dengan nama file profile. Jadi file dengan ekstensi .ovpn ini kita sebut dengan file profile. Oke. Nah, di sini ada 6 profile. Yang satu profile itu digunakan untuk satu komputer aja. Jangan 6-6-nya digunakan di satu komputer. Bentrok nanti gateway-nya. Satu profile digunakan di satu komputer. Di sini ada 6 profile, berarti ini bisa digunakan di 6 komputer yang berbeda. Mungkin di contoh ini kita akan coba terhubung ke profile mana aja sih, terserah. Contoh 5 lah, 5.ovpn. Nanti kita akan coba import. Coba sebelum kita terhubung ke VPN, kita cek dulu sekarang kita lokasi di mana. Coba ke Chrome. Oke. Lokasi ini untuk membuktikan tunnelnya ya, apakah tunnelnya berjalan atau tidak. Kalau enkripsi nanti ada cara pembuktian yang lain. Oke. Kita lihat di sini what is my IP address, kita cek. Oke, lokasi kita ada di Pulau Jawa. Oh, tuh ketahuan lokasi saya tuh. Oke. Nah, sekarang kita coba terhubung ke jaringan VPN. Apakah nanti lokasi akan berubah? Kita tutup dulu Chrome-nya. Dan kita coba di try icon di bawah ini ada OpenVPN GUI, kita klik kanan, import file. Oke. Nah, di import ini cari file profile yang tadi kita miliki di sini di desktop, kemudian ada Triguna Mandala, kemudian profile. Nah, kita coba pilih yang 5.ovpn. Oke. Nah, dia sudah berhasil diimpor, oke kan? Sampai di sini kita sebenarnya sudah bisa terhubung ke VPN. Caranya gimana? Oke, di try icon klik kanan, kemudian connect. Klik kanan di OpenVPN GUI, kemudian connect. Dia loading. Ini servernya saya pakai di Singapura ya. Saya install di server Singapura. Nah, dia sudah berhasil terconnect. Coba kita lihat lagi Google Chrome. Kita lihat Google Chrome, what is my IP address? Coba lihat lagi. Dan lokasinya ada di Singapura. Waduh, mantap ya. Lokasi di Singapura. Artinya apa? VPN-nya sudah berjalan dengan baik. Nah, itu dia cara kita terhubung ke VPN. Cara disconnect-nya gimana? Coba tutup dulu Chrome-nya. Oke, cara disconnect-nya tinggal klik kanan lagi, OpenVPN GUI dan disconnect. Nah, tapi ini kan kita masih main klik-klik dulu nih untuk connect dan disconnect-nya. Sedangkan kita bisa aja lupa untuk menghubungkan komputer kita ke VPN. Sedangkan kita sudah terlanjur terhubung ke wifi gratis di mana gitu, di cafe yang tidak bisa dijamin keamanannya. Nah, lebih baik kita akan membuat connect ini otomatis. Dimanapun kita berada, setiap kali komputer kita menyala, dia akan langsung connect. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita tambahkan task schedule ke komputer kita.
kita perintahkan di task schedule itu untuk mengkonekkan otomatis setiap kali komputer dinyalakan. Oke. Di sini caranya tekan Windows R, kemudian ketik task schedule itu, disingkat schedule-nya .msc. Oke. Nah, terbuka seperti ini. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah create basic. Di sini kita kasih nama ya. Dalam kasus ini contoh kasih namanya apa ya? Terserah aja sih, suka-suka. Connect VPN gitu. Coba next. Kemudian di sini kita pilih when I'm logon. Kemudian next lagi. Kemudian apa yang akan dijalankan? When I'm logon itu mau ngapain gitu. Nah, kita start program. Oke. Nah, kemudian kita pilih programnya. Next, kita pilih programnya. Oke. Nah, kita pilih programnya. Nah, di mana tadi kita instalasi OpenVPN-nya? Itu kan tadi kita install OpenVPN GUI ya. Kita installnya di mana gitu? Kalau kita tinggal next ke finish, berarti kan nggak diubah apa-apa. Kalau nggak diubah apa-apa, biasanya itu ada di C. Kemudian program file, OpenVPN. Nah, ini OpenVPN, kemudian bin OpenVPN GUI.exe. Nah, itu dia graphical user interface. Oke, kita import. Oke, nah kemudian setelah dipilih, ini nih program yang mau dijalanin ketika when I'm logon tadi. Nah, argumennya apa? Nah, kita isi argumennya. Mau ngapain si program ini? Min connect spasi. Nah, mau connect kemana? Tadi kan kita importnya yang 5.ovpn. Jadi mau jalankan programnya, lalu programnya suruh connectnya kemana? Connectnya ke 5.ovpn. Oke, nah next. Oke, kemudian tinggal di next oke aja sih. Oke, coba. Oke. Nah sampai di sini sebenarnya dia udah jalan nih, udah jalan otomatis ketika pertama komputernya nyala. Tapi ada beberapa settingan default yang harus kita ubah. Oke, kita lihat di ini daftar task schedule kita, task library kita. Nah, kita klik 2 kali yang udah kita bikin tadi, connect VPN. Nah, yang pertama di general. Di general ini yang harus kita rubah adalah privilege-nya. Oke, privilege ini hak untuk menjalankan program ini setinggi apa gitu. Biasanya harus administrator ya, kita centang tuh high privilege. Kemudian pergi ke condition. Di condition. Nah, di condition ini yang power AC. Nah, ini masih kecentang nih. Masa dia connect VPN-nya hanya ketika connect ke listrik? Wah, kalau kita pakai baterai gimana? Dia nggak connect VPN, nggak aman. Nah, matiin aja. Jadi, jangan hanya ketika power AC-nya nyala aja, oke? Nah, karena kadang kita menggunakan laptop. Nah, kemudian di setting. Nah, di setting ini matikan yang longer than itu. Yang longer than dihilangkan centangnya. Oke, sip dah. Oke, di-oke kan? Simpan. Udah selesai. Oke. Nah, sampai di situ nanti dia akan otomatis connect ke VPN ketika komputernya menyala. Atau mau kita coba aja ya? Kita coba aja ya. Kayak kita restart komputer ya. Restart. Oke. Nah, kenapa dia masih sedang restart? Kita masih bisa rekam layar, karena saya menggunakan VirtualBox ya. Kita coba dia restart, tunggu menyala. Oh ya, sambil menunggu, ini servernya karena saya install di server yang kecil-kecil aja, jadi saya cuma bikin 6 user di sini. Kenapa cuma 6 user? Karena memang untuk OpenVPN itu dia makan prosesornya gede banget ya. Nggak gede banget sih, maksudnya dia makan prosesor yang cukup lumayan lah. Sehingga kalau kita servernya itu kecil, ya jangan pasang user yang banyak-banyak. Nanti servernya jadi nggak kuat gitu. Makanya saya bikin 6 user aja. Oke. Ini udah masuk. Oh ya, saya connect lagi coba. Oke. Saya pakai VirtualBox soalnya ya. Karena saya laptopnya pakai Linux gitu. Ini udah nyala lagi. Oke, dah. Sekarang nih harusnya ketika dia udah nyala lagi nih harusnya udah connect ke VPN. Coba kita lihat Google Chrome.
Oke, what is my IP address Om? Nah, terjawab sama Om Google. Lokasinya di Singapura. Berhasil terkoneksi. Oke. Ya, itu saja tutorialnya cara connect menggunakan profile VPN. Kemudian cara untuk terhubung juga secara otomatis, ya. Sampai di situ dulu video kali ini. Di video ketiga ini, jangan lupa bagi teman-teman di channel ini kita akan membahas tentang server engineer, microcontroller, robotik, dan pemrograman. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Bagi teman-teman yang ingin berbagi pengetahuan dengan yang lain, silahkan di-share aja videonya. Oke, thank you, sampai jumpa.